teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti dan kali ini aku bikin konten YouTube tentang rahasia lolos diterima beasiswa PMDSU. Dan kali ini aku nggak sendiri, kali ini aku kedatangan tamu yaitu Teh Nadia sebagai awardee beasiswa PMDSU Batch 6 untuk Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat buat Teh Nadia yang telah terpilih menjadi awardee beasiswa PMDSU Batch 6 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusannya Pendidikan Matematika untuk program magister hingga dokter. Selamat ya Teh Nadia. Kemudian sebelum bertanya-tanya Teh Nadia nih, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan Teh Nadia. Boleh Teh Nadia untuk memperkenalkan dirinya, boleh sapa-sapa juga. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Utami. Saya berasal dari Serang, Banten. S1 saya itu program studinya juga Pendidikan Matematika dan kebetulan di Universitas Pendidikan Indonesia juga. Dan saat ini gitu ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa lanjut lagi kuliah gitu ya, ke jenjang S2, bahkan mungkin nanti insya Allah sampai S3 melalui beasiswa PMDSU ini. Nah, Teh Nadia, berhubung di sini teman-teman pasti gak terlalu kenal banget ya yang namanya beasiswa PMDSU karena emang cuman kayak sedikit gitu yang tahu beasiswa PMDSU. Nah, sebenarnya beasiswa PMDSU ini apa sih, Kak? Oke. Jadi sebenarnya pas waktu awal aku daftar gitu ya, aku juga nggak tahu ya beasiswa PMDSU itu apa. Jadi PMDSU itu adalah beasiswa menuju doktor gitu ya untuk sarjana unggul. Jadi beasiswa ini untuk diperuntukkan untuk fresh graduate ya. Jadi yang mungkin 1 tahun atau baru lulus gitu ya dari S1-nya, itu untuk menempuh pendidikan mulai dari jenjang S2 sampai S3 dalam waktu 4 tahun gitu. Kan normalnya kalau S2 kan 2 tahun ya, kemudian kalau S3-nya itu 3 tahun ya, totalnya jadi 5. Kalau ini jadi kita jadi fast track atau mungkin Axel ya disebutnya, jadi hanya 4 tahun, bisa jadi 1 tahunnya itu yang S2, kemudian nanti yang 3 tahun berikutnya S3, kemudian atau mungkin 1,5 tahunnya yang S2 dan sisanya nanti S3. Mungkin seperti itu. Dan ini beasiswanya itu dikelola oleh Dikti. Ya, jadi beasiswa dikelola oleh Dikti. Kemudian mungkin untuk perkenalan beasiswanya seperti itu dulu mungkin ya. Oke. Terus Teh, untuk kampusnya di kampus mana aja sih biasanya berlaku untuk beasiswa PMDSU ini? Kalau untuk kampusnya, jadi sebenarnya beasiswa PMDSU ini kan sudah batch 6 ya, artinya sudah 6 kali diselenggarakan gitu ya. Awal mulanya itu mungkin kampusnya, saya juga kurang hafal gitu ya kampus apa saja, tapi kalau tidak salah ada UI, UGM, ITB itu, jadi yang mereka yang jadi pencetusnya gitu ya, ada ITS dan sebagainya macam. Nah, untuk kampus-kampus yang terlibatnya nanti setiap batch itu berbeda. Seperti itu. Jadi bisa jadi nanti untuk batch selanjutnya kampus-kampusnya tuh beda lagi. Jadi tergantung nanti lihat, kalau misalkan nanti ada batch 7 tinggal dilihat universitas-universitas apa yang termasuk gitu. Jadi kebetulan untuk batch 6 ini jadi universitas yang bertema pendidikan nih gitu ya, kayak UNES, UPI, terus UNM itu baru bergabung seperti itu. Jadi tergantung nanti batch-nya itu universitasnya apa aja gitu yang ikut. Jadi tidak selalu sama. Ketentuan dan hal-hal yang perlu dipersiapkan bila lulusan sarjana ingin mendaftar beasiswa PMDSU ini. Ini kayak syarat-syaratnya gitu apa gimana? Iya, bisa. Syaratnya ya. Oke. Yang pertama ya, jadi kalau beasiswa PMDSU ini sedikit berbeda ya dengan beasiswa reguler lainnya. Jadi kalau beasiswa PMDSU ini mekanismenya kita harus mencari promotor yang sesuai dengan bidang
nanti yang akan kita ambil gitu ya. Jadi promotor itu adalah dosen yang akan membimbing kita selama 4 tahun dalam program PMDSU ini. Nah, untuk melihat promotor-promotor yang tersedia gitu ya, nanti bisa mungkin untuk batch selanjutnya bisa dicek gitu ya di websitenya. Misalkan saya kan dari pendidikan matematika gitu ya, kemudian saya cek di websitenya apakah ada gitu ya dari prodi pendidikan matematika promotornya seperti itu, dan ternyata ada nih misalkan promotor A, B, C. Nah setelah itu saya lihat scope penelitiannya, jadi bidang penelitiannya apakah sejalan dengan penelitian saya, karena namanya juga kita kan dibimbing 4 tahun penuh sama beliau gitu kan, otomatis risetnya gitu ya, topiknya itu harus sesuai dengan bidangnya beliau seperti itu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah melihat ya promotornya yang tersedia siapa, kemudian melihat juga risetnya itu sesuai atau tidak dengan riset yang kita inginkan. Nah setelah itu tinggal melengkapi berkas-berkas dari Diktinya aja gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tahap ya, ada daftar ke website Diktinya, ada ke universitasnya gitu. Nah ini dilakukan secara paralel, artinya kalau paralel itu secara bersamaan. Jadi untuk ke Diktinya itu cukup mudah. Kalau tidak salah kemarin itu transkrip ya, ijazah, surat rekomendasi, surat sehat gitu ya, surat bebas narkoba, KTP, dan surat-surat yang harus surat-surat persetujuan gitu ya, yang sudah ada di panduan beasiswa PMDSU yang harus ditandatangani. Kemudian kalau dari universitasnya tersendiri gitu ya, itu berbeda-beda ya, jadi tergantung kita daftar di univ mana gitu. Jadi kalau kemarin aku daftar ke UPI, itu disuruh submit sama ya ijazah, transkrip, kemudian surat rekomendasi juga, dan mungkin ada additional kayak surat kesediaan promotor gitu kan, kemudian surat sertifikat profisiensi bahasa Inggris seperti itu. Tapi itu sebenarnya opsional sih, jadi bisa kalau misalnya belum punya juga nggak apa-apa. Kemudian ada proposal riset. Jadi ini proposal riset itu yang termasuk yang penting juga gitu ya. Jadi nanti dari situ promotor tuh bisa tahu apakah bidang yang kita ambil itu sesuai gitu dengan bidangnya mereka. Seperti itu sih mungkin untuk alur pendaftarannya. Penjabarannya sangat jelas ya teman-teman. Kemudian selain dari kita nanti kan memenuhi si persyaratan yang ada, kemudian dari Tenadia ada nggak sih tips, trik, atau strategi agar bisa lolos nih seleksi beasiswa PMDSU ini? Kalau tipsnya itu mungkin harus gimana ya, namanya juga kan beasiswa PMDSU ini kuncinya itu di promotor sebenarnya gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang, jadi kita tuh harus benar-benar memastikan kalau bidang penelitian kita itu sama dengan promotornya. Nah, salah satu caranya itu adalah kalau aku sih dulu ke promotornya itu aku udah curi start. Jadi curi start di sini itu aku sudah mulai menghubungi promotor aku bahkan sebelum pendaftaran dimulai gitu di pihak UPI-nya. Jadi aku sudah menghubungi kira-kira si promotor itu membutuhkan apa aja gitu ya, karena setiap promotor mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya harus bisa bahasa Inggris dengan nilai TOEFL-nya sekian gitu ya. Ada yang misalkan udahlah nggak penting bahasa Inggris, yang penting coba lihat proposal penelitian kamu seperti itu. Atau mungkin ada yang minta CV dan sebagainya macam. Nah itu yang aku benar-benar cari tahu gitu informasinya ke promotor aku sendiri. Jadi kemudian tentunya promotor aku juga memberi syarat gitu ya, bukan syarat sih sebenarnya, mungkin kualifikasi lah ya. Jadi waktu itu kalau tidak salah nilai TOEFL-nya itu kalau bisa di atas 500 seperti itu. Nah setelah itu kan membuat proposal penelitian. Nah untuk proposal penelitiannya sendiri, karena sebenarnya ya skopnya aku waktu skripsi dulu gitu ya sama penelitiannya promotor aku sekarang itu tidak sama gitu ya, cuman bisa digabungkan seperti itu. Jadi aku baca-baca juga nih, jadi misalkan promotor aku topiknya tentang A, jadi aku baca-baca sumber-sumber terkait si yang A ini gitu loh, ini isinya apa sih, kemudian kira-kira gap-nya itu apa yang bisa aku sambungkan dengan skripsi aku seperti itu. Nah udah gitu kemudian kan aku bikin proposal risetnya gitu kan. Nah
untuk proposal riset sendiri karena dalam bahasa Inggris juga ya dibuatnya, jadi aku tidak pede gitu ya dengan proposal riset yang sudah aku buat sendiri gitu kan. Akhirnya aku meminta bantuan sama dosen skripsi aku dulu. Jadi aku minta bantuan beliau untuk cek apakah proposal riset aku ini sudah layak atau belum, seperti itu ya. Tentunya kan ada revisi dan revisi, tapi dari situ akhirnya aku bisa yakin kalau proposal riset aku ini layak gitu ya untuk diajukan gitu kepada promotor aku. Seperti itu sih. Jadi kuncinya sebenarnya komunikasi dengan promotor. Jadi kalau bisa bahkan sebelum seleksi gitu ya dari pihak universitasnya, promotor itu sudah kenal dengan kita. Seperti itu. Jadi karena kan kalau nggak kenal gimana dia bisa memilih kita, seperti itu kalau dari aku. Teh, aku mau nanya nih, kalau misalkan kita nih kan belum kenal ya sama promotornya, nah gimana sih cara kita memulai berkenalan gitu dengan promotor yang mau kita tuju, yang mau kita daftarin gitu di beasiswa yang ada itu? Oke. Kalau aku dulu dengan promotor aku ini sebenarnya meskipun promotor aku kan ibaratnya waktu itu satu prodi juga gitu ya dengan aku pas waktu S1. Cuman karena belum pernah diajar, kemungkinan besar promotor aku juga belum kenal sama aku dulu waktu S1 kan. Nah, pertama yang mungkin nanti gitu ya di antara teman-teman ada yang lintas universitas atau bahkan lintas jurusan gitu kan. Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari kontaknya dulu gitu. Jadi mencari kontaknya dulu bisa melalui email atau misalkan by WhatsApp ataupun dengan media-media sosial yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kalau aku sih dulu ngechatnya itu biasa menyebutkan nama gitu kan, kemudian lulusan mana, asal universitasnya juga di mana, kemudian juga menunjukkan gitu ketertarikan aku terhadap program PMDSU ini, yang kemudian kenapa aku juga tertarik dengan promotornya gitu, dengan beliau gitu. Terus aku tanya gitu kan, nanti syarat-syaratnya itu apa aja gitu. Jadi Pak, Bu, syarat-syaratnya apa aja. Nah, nanti beliau itu langsung jawab yang tadi aku bilang ya, TOEFL harus sekian, kemudian ikuti saja dengan syarat-syarat yang sudah berlaku dari DIPI maupun dari UPI-nya, seperti itu. Jadi kita ungkapkan saja lah kalau misalkan ketertarikan kita untuk mengikuti program ini, dan bilang aja kalau misalkan kita tuh belum tahu gitu kan, ini nih alurnya seperti apa gitu. Jadi kita tanyakan aja, ini alurnya seperti apa ya Pak, apa yang harus saya persiapkan, seperti itu. Nah, selama Teh Nadia mengikuti seleksi PMDSU ini, kira-kira ada kesulitan nggak sih yang dialami gitu ketika mengikuti seleksi beasiswa PMDSU? Kalau kesulitan itu yang paling sulit banget sih dari membuat proposal riset sih sebenarnya. Karena yang tadi aku bilang ya kan topiknya itu berbeda ya dengan topik penelitian aku, meskipun masih bisa digabungkan, tapi aku harus baca dulu. Seperti itu. Jadi aku harus cari-cari dulu jurnal yang terkait dengan topik beliau untuk make sure kalau misalkan proposal yang aku buat itu memang nyambung dengan topik beliau, seperti itu. Kemudian kalau kemarin kan ada tahap wawancara ya dari pihak UPI-nya gitu. Jadi wawancara kita terhadap promotor. Jadi aku itu menyiapkan gitu ya beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya, terkait dengan beasiswa. Itu banyak kok di internet, jadi aku cari-cari di situ, kemudian aku siapkan jawabannya, dan juga aku membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri gitu terkait dengan riset aku, seperti itu. Jadi kira-kira nanti aku jawabnya apa, terus kenapa aku pilih beliau gitu kan, kemudian juga nanti harapannya apa ketika sudah di PMDSU dan sebagainya macam gitu sih. Paling yang paling susah gitu, yang paling struggling lah ibaratnya dalam proses seleksinya ini adalah mengumpulkan informasi, gitu aja sih. Mengumpulkan informasi dan menyiapkan wawancara dan juga proposal riset. Masya Allah, dengar cerita perjalanannya tuh kayak emang ya kayak gak ada usaha yang tidak mengkhianati hasil. Kemudian kan sekarang tuh Teh Nadia udah kuliah ya Teh? Udah kuliah, iya.
ketika udah jadi UAR di PMDSU ini, kira-kira apa sih tantangan yang telah dan akan dihadapi mau ketika kuliah atau di luar kuliah atau sebagai penerima PMDSU gitu? Kalau tantangannya sendiri itu mungkin ini ya yang benar-benar terlihat banget, kita itu kuliahnya itu seakan-akan by research gitu. Jadi kita fokus benar-benar dengan penelitian. Jadi sudah dari semester 1 tuh kita sudah fokus gitu ya sama penelitian. Kemudian juga dari segi mata kuliah yang diambil, karena ini kan fast track ya dari S2 dan S3, untuk semester 1 ini aja gitu ya, aku sudah mulai ambil mata kuliah yang itu bahkan adanya di S3 seperti itu. Jadi nggak semua mata kuliah S2 itu aku ambil gitu, kayak misalkan mata kuliah pilihan itu nggak aku ambil gitu. Jadi yang S3-nya itu ditarik itu ke S2 ya, tentunya itu tantangan sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga dari sistem kuliahnya itu sangat berbeda ya dengan S1. Kalau misalkan waktu S1 kebanyakan tuh kayak kita mendengarkan dosennya gitu kan, kemudian mencatat materinya. Kalau untuk mata kuliah sekarang gitu yang aku ambil, kebanyakan diskusi gitu. Jadi tentang kajian lapangan, kemudian review literatur gitu-gitu. Nah, dan lagi hal yang cukup menantang juga gitu ya. Jadi kalau untuk di UPI sendiri itu ada ketentuan bahwa setiap satu semester itu harus mampu membaca ya, dan juga melaporkan gitu ya hasil bacaan minimal 50 artikel itu untuk semester satunya. Jadi itu juga sebuah tantangan gitu ya bagi aku, soalnya satu artikel aja kan lama ya bacanya, apalagi dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian yang lainnya kalau di UPI sendiri, jadi mungkin kayaknya kalau di setiap universitas itu berbeda-beda ya si ketentuan atau outcome yang diinginkan oleh universitas tersebut. Kalau untuk di UPI sendiri, itu kita dalam 4 tahun ini itu bisa menghasilkan minimal 6-7 artikel, itu baik dari proceeding maupun dari jurnal seperti itu. Jadi setiap satu semester itu harus bisa mempublikasikan suatu karya ilmiah seperti itu, dan tentunya itu merupakan sesuatu yang tidak mudah juga gitu ya, karena benar-benar harus full time baca artikel, baca sumber, kemudian lihat gap penelitiannya apa. Belum lagi kita harus manage time dengan kuliah gitu kan, dengan yang coursework-nya gitu, dengan mata kuliahnya. Jadi itu sih yang kulturnya yang sangat-sangat berbeda gitu ya dari waktu S1 yang sampai sekarang pun ya masih beradaptasi gitu, karena masih awal juga, masih sekitar 1-2 minggu lah ini baru kuliah. Itu paling. Kira-kira kalau pas Nadia nih ngambil matkul yang S3, nah itu kelasnya disatuin sama S3 yang reguler atau terpisah gitu mahasiswa PMDSU kelas sendiri gitu sama dosennya gitu atau gimana? Nah, kalau ya ini itu campur sih, jadi tergantung. Ada satu mata kuliah yang memang dicampur dengan yang reguler gitu kan. Ada yang mata kuliah lainnya itu memang khusus PMDSU-nya aja seperti itu. Jadi tadi aku lupa ya ngasih tahu. Jadi si program PMDSU ini jadi memberikan juga gitu ya kesempatan untuk awardee-nya untuk bisa melakukan research di luar negeri yang dibiayai oleh Dikti gitu. Jadi mungkin nanti di tahun ketiga gitu ya maupun tahun keempat mahasiswanya itu diberi kesempatan gitu, misalkan research selama 1 sampai maksimal 6 bulan gitu untuk keluar negerinya. Nah, untuk keluar negeri ini sendiri, jadi mekanismenya itu sebaiknya ya dari pihak promotor. Jadi kan biasanya promotor itu kan punya kerjasama gitu ya dengan beberapa profesor dari luar negeri. Nah, diharapkan nanti promotor dari awardee PMDSU itu mungkin nanti mengontak gitu ya profesor yang ada di luar negeri, kemudian nanti mengirimkan kita ke universitas tersebut gitu. Cuman yang perlu diperhatikan lagi, ini tuh bersifat kompetitif, jadi tidak semua mahasiswa PMDSU dibiayai oleh Dikti untuk melakukan ini. Jadi ini namanya programnya sandwich ya. Nah,
Kemudian dilihatnya dari mana? Tentunya dilihatnya dari nanti proposal penelitiannya seperti apa. Ya, jadi jadi harus sudah lulus proposal disertasi. Nah, proposal disertasinya itu harus seperti apa? Kemudian nanti melampirkan TOEFL juga maupun IELTS gitu ya. Nah, kemudian juga harus state juga kenapa harus ke luar negeri seperti itu. Meskipun nanti dikti itu, maksudnya kita belum lolos gitu ya untuk bisa dapat pendanaan dari dikti, jangan khawatir gitu ya, karena kita bisa misalkan cari dana gitu ya, mungkin dari universitas yang di sana atau dari institusi yang di sana, itu untuk bisa membiayai ibaratnya exchange-nya kita ke sana seperti itu. Itu jadi yang aku mau tekankan di sini, meskipun meskipun kita cuma di dalam negeri itu ya si researchnya, tapi ini nggak kalah bagus karena kita diberi kesempatan juga gitu untuk bisa meneliti di luar negeri gitu. Masya Allah, mantap sekali penjabarannya dari tadi ya teman-teman, sudah kayak jelas banget, kayak mencerahkan kita apa sih beasiswa PMDSU. Kemudian dari cerita perjalanannya Teh Nadia benar-benar kayak aduh gitu rasanya tuh kayak jadi pengen deh ikutan beasiswa PMDSU ini. Kemudian buat teman-teman nih, kalau misalkan ingin kuliah yang dimana kita mendapatkan beasiswa dari S2 sampai S3 ya, fast track, dari Teh Nadia untuk menyampaikan closing statement yang ingin disampaikan untuk para pendaftar beasiswa PMDSU atau beasiswa S2 ini. Oke, closing statement ya. Kalau berdasarkan pengalaman aku gitu ya, jadi untuk mencari beasiswa itu it's a long journey lah. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan instan gitu ya. Jadi perlu adanya perjuangan, terus gagal, mulai lagi itu adalah hal yang biasa. Yang penting yakin, kemudian luruskan niat, luruskan tujuan kenapa sih mau lanjut kuliah lagi gitu. Apakah misalkan ada yang mau ke luar negeri, apakah cuma pengen jalan-jalan doang gitu di luar negeri, atau misalkan mau lanjut S2 karena bingung mau cari kerjanya setelah lulus S1 gimana. Jadi harus luruskan niat benar-benar, karena memang itulah yang yang akan mengantarkan kita gitu loh, di beasiswa yang mana sih yang pantas untuk tujuan kita gitu, untuk visi misi kita seperti itu. Dan lagi yang perlu, ini penting juga gitu ya, itu yang penting juga. Jadi meskipun mau dapat beasiswa di dalam maupun di luar negeri, tingkatkan English proficiency gitu, kemahiran berbahasa Inggris. Jadi meskipun di dalam negeri, karena ini tuntutannya itu adalah kita harus membaca jurnal, membuat artikel dan sebagainya macam, tentunya bahasa Inggris itu bukanlah hal yang aneh lagi gitu. Jadi memang sudah harus dikuasai. Jadi mungkin untuk teman-teman gitu ya yang sekarang masih kuliah gitu, tingkatkan lagi bahasa Inggrisnya. Dan kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau ikutan beasiswa PMDSU gitu ya untuk batch-batch selanjutnya, perdalam lagi tentang ilmu research seperti itu pas waktu S1. Jadi misalkan nanti pas S1-nya udah publish artikel gitu ya, meskipun si masalahnya itu atau topiknya itu masih yang sederhana, itu nggak apa-apa. Jadi sudah mulai ke ranah sana gitu. Jadi ketika nanti ditanyain dengan promotor, udah pernah neliti belum, udah pernah publish belum, kita udah punya bekal seperti itu. Jadi ibaratnya untuk mencari beasiswa itu jangan cuma pengennya doang gitu, tapi kita juga harus bisa merefleksikan diri kita, apakah kita pantas gitu loh mendapatkan beasiswa tersebut, apakah tujuan kita sudah sesuai gitu dengan visi misi beasiswa tersebut. Paling itu dari aku. Mantap sekali. Nah, oh iya teman-teman, hampir kelupaan. Dan bagi teman-teman misalkan mau nanya-nanya nih tentang PMDSU atau mau bertanya hal lainnya, bisa bertanya ke Instagramnya Teh Nadia. Instagramnya apa nih Teh? Instagramnya @ndy_shifa SYIFA gitu. Ya, silahkan nanti teman-teman aku tulis di atas ya teman-teman. Okay. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang lainnya yang berkaitan dengan video ini, bisa tanya juga di
bawah di kolom komen di YouTube, di video YouTube ini. Mungkin cukup sekian video atau konten YouTube kali ini, dan terima kasih banyak kepada Teh Nadia yang telah meluangkan waktunya untuk hadir gitu dalam video kali ini. Dan mohon maaf dari Lisa, banyak sekali kesalahan baik kata dan perbuatan, dan mohon maaf juga kepada teman-teman apabila ada kekurangan dari pembuatan video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.